Good morning, good morning. So, pagi ini kita akan masuk ke dosen hit series yang pagi ini pertama kalinya kita akan masuk dengan Inspiring Journey of Cahyadi Pakeh. Nah, yang udah kenal sama Pak Cahyadi Pakeh atau kita panggilnya Mas Yaya, kita akan ngobrol-ngobrol. Hai Pak Cahyadi, hai Vera, hai Handrani Jo. Han, Michael. Wah, rupanya udah banyak yang menanti-nanti ya. Eh, bersama Mas Cahyadi. Hold on. Om Swastiastu. Iya, saya pagi ini menggunakan kebaya dari Bali. Selam- Hai, Selamat pagi. Mas Cahyadi, suaranya mungkin boleh dideketin? Adakah suaranya? Selamat Ada yang pagi. sudah dengar suara Mas Yadi? Ini videonya udah kece banget nih. Tinggal Selamat, suaranya aja. selamat pagi. Oke, hai Britney. Wah, rupanya banyak sekali yang nanti-nanti Mas Cahyadi pagi ini. Selamat Om pagi, Yadi, my Miss. love katanya. Hai. Coba cek lagi Mas Yadi suaranya. Oh, oke. Sorry, sorry. Ternyata saya yang salah. Saya belum pakai ini. Ternyata suara Mas Yadi udah bagus. Halo. Selamat Mohon pagi, maaf Miss. ya. Grogi aku. Udah gini. Halo, Mas Yadi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya ampun, kita orange-orange ya begini. Saya itu kalau sama eh, Mas Yahya dipakai, saya itu nggak berani nggak pakai orange. Itu takut. Padahal Iya, kita maaf nggak ya. janjian loh. Kita nggak janjian kan ya. Iya. Mas, Surprisingly kata kata pakai Britney batik. aku halu, Mas. Iya. Kenapa? Kata Britney aku halu karena tadi bilang halo halo Mas Yadi suaranya nggak kedengeran ternyata aku belum pakai kuping. Iya, hari ini saya spesial menggunakan kebaya dari Bali karena warnanya orange dan sesuai dengan pembicara kita hari ini. Makasih Wah, banyak. Matur suksme. matur sukseme Mas Yadi. Mas Yadi, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat banget dan seneng banget bisa berkumpul sama Miss Dea dan semuanya. Wah, nah ini saya lagi ketik ya, supaya nanti semuanya tagline-nya sama, Ya, Inspiring Journey of Cahyadi Pakeh gitu ya. Yang mau lihat dari Mas Cahyadi, nama Instagramnya adalah Cahyadi Speak ya. Jadi kita akan bicara-bicara mengenai journey yang kalau saya baca itu sebetulnya nggak cukup kita kita masukkan satu hari ini ya. Kita harus bikinnya adalah 7 hari 7 malam gitu, baru selesai. Nah, enaknya aku panggilnya apa ya, Mas Mas Yadi pengen dipanggil apa pagi ini? Mas Yaya, Pak Cahyadi, karena biasanya kan banyak Miss, nih panggilan. Mas Yaya biasanya aja Miss ya. Dea kan, boleh itu yang lagi disayang sekarang Mas Yaya ya. Iya, karena kita creating a new calling supaya kita ketahuan ya di mana aja panggilannya siapa gitu. Nah, Benar-benar. Mas Yaya. Jadi Pak Cahyadi Ya, pakai ini panggilan di kitanya Mas Yaya. Hai, Lydia, Sherlyn, semua udah hadir. Mas halo Yaya, semua. Ya, kalau aku baca nih mengenai perjalanan journey-nya Mas Yaya ya, dari head of nurse, wah luar yes. biasa. Jadi kalau kita sekarang, iya kan? Jadi kalau kita sekarang itu cerita mengenai frontliner yang paling berjasa di pandemi COVID ini adalah nurse. Ternyata Mm-mm. teman-teman yang belum pernah tahu Pak Cahyadi pakai ini atau Mas Yaya ini adalah head nurse loh. Jadi kalau di film-film The Residence gitu ya, Mas Cahyadi ini adalah lakonnya gitu. Nah, Mas Yaya, dan itu cukup Ya, panjang loh dari lumayan dari banget. 91 sampai 95 ya, Mas, 4 tahun. Betul, ya. Mas, boleh cerita nggak mengenai pengalaman sebagai head of nurse dulu? Iya. Jadi ceritanya habis lulus sekolah perawat, senior saya tuh bekerja di sebuah klinik 24 jam di Bandung. Kemudian saya ditawarin sambil nunggu pegawai negeri gitu kan ya, Miss. Ternyata begitu Oh, bekerja, saya satu-satunya yang bisa bahasa Inggris waktu itu. Nah,
pasien kita Wow. kebanyakan itu kan di area mewah di Bandung ya, Setiabudi. Jadi banyak pasien Yes. bule-bule. Jadi aku selalu yang diduluin untuk ketemu pasien. Nah, akhirnya aku dipromosikan menjadi kepala untuk 4 klinik mereka yang tersebar di Oh, wow. Bandung. Iya, gitu ceritanya. Oke. Oh, dari situ ya. Loh. Oh, nah, Mas Yadi, pada saat Mas Yadi, Mas Yaya, Pak Cahyadi, bingung ya kita ya, Mas Yaya. Pada saat Mas Yaya itu memang nurse yang pandai berbahasa Inggris. Itu otodidak kah atau memang ambil special course kah atau gimana ceritanya pada saat mengulik mengenai kemampuan bahasa Inggris itu? Iya, jadi itu sebetulnya ayahku almarhum. Dia tuh bilang gini, anak-anak mesti punya satu kelebihan gitu ya. Nah, kamu mau pilih apa? Gitu. Saya pilihnya les bahasa Inggris. Gitu. Jadi memang saya les, Miss, 1 tahun. Oh, Dan wah. karena biayanya lumayan mahal dan kata ayah harus lulus ya. Apa yang pertama tuh elementary ya, Miss ya. Yes. Harus lulus karena kalau lulus ke jenjang berikutnya gratis, Miss. Nah, jadi aku lulus dari elementary ke intermediate, dari intermediate ke advance itu nggak pernah bayar lagi karena nggak punya uang, Miss, Wah, nggak punya uang. tapi almarhum Bapak luar biasa ya, Mas, sudah Iya, melihat dianya visioner visioner sekali. banget. Heeh. Betul. Kan saat itu kayaknya memang belum Belum tren-tren banget populer, ya, tapi belum belum populer ya. populer ya. Tapi Mm-mm. sudah harus mempunyai satu keterampilan lebih. Nah, ini nih, Mm-mm. ini buat anak-anak kita ya yang generasi muda Iya. zaman sekarang, ternyata memiliki satu keterampilan lebih itu penting. Kalau kata Serdowo, saya les ukulele, Ser. Ukulele. Itu Itu susah juga loh, Miss. keterampilan Susah loh. banget itu. Susah nggak? Nah, kalau kata Lydia luar biasa, Ser, betul. Karena Iya, zaman-zaman makasih. itu, Mas, kalau boleh cerita, lesnya di mana ya? Emang sudah Itu ada lembaga pendidikan ya untuk bahasa Inggris zaman itu? waktu itu di Bandung yang beken itu adalah Harvard. Oh, wow. Tapi nggak ada Itu hubungan sama terkenal banget Harvard zaman di dulu. Inggris ya. Yes, Waktu yes. itu nggak ada hubungannya. Iya. Jadi saya ambil yang di depan rumah sakit Hasan Sadikin, Miss. Sekarang udah nggak ada. Oh, sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Nah, Iya. teman-teman Miss kalau tahu mau tahu tahu, PVJ kan, Miss? tahu PVJ. Nah, di Jalan Sukajadi itu, Miss. Oh, di situ ya. Nah, Iya, kalau yang teman-teman mau tahu, Harvard itu pada zamannya sekarang selevel sama Wall Street ya, Mas? Li- Kekerenannya. Lia kayaknya. Oh, Lia. Ya. Oke. Gitu. Jadi sekeren itu memang. Nah, Mas Yadi, Mas Yaya, Mas Yadi, Mas Yaya. Setelah dari Head of Nurse, lalu Mas Yaya memutuskan untuk masuk ke dunia tourism and hospitality nih. Nah, apa yang membuat Mas Yaya itu tertarik untuk masuk mendalami sekolah tinggi di STP Bandung dari tahun 94 sampai tahun 97? Apa yang membuat Mas Yadi beralih? Jadi ceritanya saya kan kalau berangkat pegawai negeri kan puskesmasnya di Lembang tuh, Miss. Jadi tiap hari tuh lewat kampus NHI. Ini kok anak-anaknya ceria-ceria, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Nah, kebetulan kakak saya juga kuliah di situ dan sering pada datang ke Oke. rumah. Anak-anaknya kok luwes, supel, penampilannya bersih, menarik gitu loh. Jadi saya merasa, Iya. kok aku pengen gitu. Awalnya sih ketertarikannya karena itu, Miss. Faktor luar gitu. Wow. Hmm. Grooming ya, Mas. Lihat tuh Iya, ya, teman-teman. Mas Yaya tuh yang pertama kali dilihat adalah groomingnya. Dan itu memang tampilan yang harus dimiliki oleh seluruh insan pariwisata ya. betul. Karena bagaimanapun eh, kita dalamnya mesti bagus, tapi luarnya itu harus lebih bagus lagi. Itu Mm-mm, yang dipegang terus oleh Mas Yaya sehingga akhirnya tertarik untuk betul. masuk ke STP Bandung waktu itu ya, angkatan Iya, 94 Mas. 94 ya. 94. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan internship yang pertama, yaitu di Boulevard Hotel Singapore. Iya. Boleh cerita nggak, Mas, pengalaman internship pertama setelah, ini kan gini ya, kan dari sudah head of nurse, Heeh. mengepalai 4 klinik, yang 4 kliniknya ini bukan klinik kaleng-kaleng, ini klinik yang Bukan. memang eh, sophisticated Profesional. punya, gitu ya, profesional. Udah jadi kepala, kembali lagi menjadi trainee. Gimana perasaan perjalanan itu, Mas?
Ya, saya kebetulan dipercaya untuk menjadi ketua rombongan mahasiswa STP. Ya, Selalu ya, jadi selalu. ternyata emang dari dulu ya selalu diliatin gitu. Jadi saya sebetulnya Miss, saya bukan hanya training. Jadi saya ngurusin anak-anak, saya bikin laporan tentang apartemen yang kami tempatin. Saya bertanggung jawab tentang kebersihan dan pemeliharaan apartemen karena yang punya tuh cerewet banget. Udah gitu Iya, 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 iya. kalau ada case-case sama teman-teman, saya yang dipanggil ke kantor polisi di Singapura. Ya Tuhan, Miss, dan ternyata itu semua membuahkan hasil. Saya mendapatkan best trainee. Wow! Tuh, nah teman-teman yang sudah ngikutin IG Store, IG Live saya dari awal mulai IG Live sampai sekarang, ada benang Ya, merah yang luar biasa yang dijalani oleh Mas Yadi juga atau Mas Yaya juga, yaitu going extra miles. Seorang Cahyadi Pakeh pada saat intern ternyata tidak hanya menjadi intern, padahal ya Mas Yaya, ini anak-anak kita aja jadi intern aja udah teler banget. Ini jadi intern harus ketua handle ketua kan ya, ngurusin rumah. keberangkatan, etc., ngurusin apartemen, ngurusin laporan, tapi masih juga jadi the best intern, the best trainee. Nah, Mas, apa tips and tricks pada saat Mas Yaya menjalani perjalanan sebagai trainee sampai menjadi the best trainee, Mas? Saya yakin ya, Miss, sebetulnya di grup saya itu banyak yang pinter-pinter lebih dari saya yakin. Dan kita bersahabat. Tapi bisa jadi yang dilihat kenapa saya jadi pemenang adalah karena saya mau melakukan lebih dari sekadar yang seharusnya gitu ya. Terus yang kedua, saya sering bikin salah, tapi saya selalu mengakui kesalahan, kemudian belajar gitu, ngejar-ngejar sama employee yang jadi supervisor saya gitu ya. Dan pokoknya apapun sepanjang itu benar, saya akan ikutin, Miss, gitu. Wow, jadi memang total banget ya. Total Hmm. banget itu artinya Mas Yaya itu betul-betul menjalani perjalanan dengan extra mile tadi sehingga itu Iya dilihat sih, oleh betul. hotel dan oh ternyata Cahyadi ini selain jadi intern dia juga urusin teman-temannya, urusin segala rupa sehingga Iya, itu bisa jadi. nilai plus poinnya jadi banyak banget tuh Mas Yaya ya. Bener. Nah, Jadi deket juga terus sama HR. oh, nah, deket juga sama HR. Ini tanda-tanda calon HR yang Tanda-tanda. berikutnya. Nah, terus setelah itu Mas Yaya memilih The Regent Jakarta ya. Waktu itu namanya masih The Regent. Kalau teman-teman sekarang belum tahu, The Regent itu adalah Four Seasons Hotel sebagai guest Ya, service officer. officer. Lalu Ya. naik karir sampai guest service supervisor dan setelah itu menjadi cruise line HR. Yes. Nah, Mas, dari guest service officer menjadi HR di kapal pesiar Holland American Line, itu gimana ceritanya? Ini seru banget. kata kata Britney, wow, baru nah tuh banyak yang nggak tahu kan kenapa makanya kita bikin dosen hate series Mas Yaya, karena anak-anak kita tuh gini, siapa sih Cahyadi Pakeh? Oh VP, nah mereka tapi tahu-taunya tiba-tiba sudah VP, nggak tahu perjalanannya ternyata panjang. Mas, ayo Panjang, cerita ya. sampai di kapal Jadi, pesiar tuh gimana ceritanya? jadi kan waktu itu saya cas di Executive Lounge. Kalau di Executive Lounge kan semuanya VIP ya, Miss ya. Nggih. Di region itu ada Executive Lounge, lantai 17. Jadi semua tamu itu yang VIP ada di sana, makan, minum, segala macam, check in, check out. Nah, saya melayani semuanya dengan sama, ramah, responsif gitu ya. Nah, yang satu itu bule Amerika, manggil saya, ngomong gini, hey, do you wanna work on the cruise line? Aku bilang, cruise line, no. No, 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 it's not in the operation. I think you're gonna be good in HR. Hah? Aku bilang, aku nggak pernah kerja di HR. I know, it's okay. We can train you. But you have the behavior, the attitude for HR people. Kata dia gitu, Miss. Akhirnya saya Langsung seleksi. kelihatan. Iya, seleksi dan memang lulus dan berangkat tanpa training, Miss, ke Amerika.
Tuh, Orang, attitude and behavior. Mas, iya. ngomong-ngomong, attitude sama behavior apa yang dia sebut-sebut itu sampai si orang Amerika ini merasa Mas Yaya itu memang pas sebagai human resource? Kalau di executive lounge itu kan tamu yang lagi makan bisa lihat tamu yang lagi check in karena kan terbuka gitu ya Miss ya. Nah dia Yes. bisa lihat saya mungkin handle ada tamu yang nggak puas, saya handle dengan baik. Terus tamu ini pergi, saya nggak ngomongin dia ke teman sebelah saya, tapi saya fokus ke tamu berikutnya gitu. Karena saya suka lihat juga temanku yang suka, oh iya, is okay sama tamunya begitu tamunya pergi, gitu ya. Nah saya nggak pernah kayak gitu. Saya nggak pernah, karena saya tahu tamu lain tuh pasti memperhatikan kan. Gitu. Agree? Agree? Jadi Yes. kata dia, kenapa saya dianggap punya attitude yang baik buat HR? Karena saya konsisten dan melayaninya tuh sama gitu, tidak membedakan. Wow. Ini Consistent penting, and ini equal. Nah, penting katanya, ya penting buat melayani karyawan tuh kayak gitu katanya. yes. Nah, Mas Yaya itu betul banget. Kita kalau kadang kalau kita pun lagi ke restoran ya, terus baru itu lagi di serving sama seseorang gitu. Terus Iya, tiba-tiba dia kayak ngomongin kita ke yang lain itu kita berasa banget loh. iya, berasa banget Miss itu. Iya. Dan itu ternyata, nah, bagaimana Mas Yaya itu bisa berusaha untuk terus stabil seperti itu karena memang konsistensinya yang dijaga terus ya, Mas. Itu yang Di sini dilihat oleh peran mereka. apa ya? Yang saya lakukan untuk konsisten itu kayak gimana ya? Kan Miss pasti pernah ngomongin ke saya tentang bersyukur, tentang apa ya? Begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan buat kita gitu ya. Dan memberikan kepada orang lain itu menjadi sebuah sedekah ya. Jadi itu sih yang menjadi ajaran orang tua saya juga sih dari rumah. Jadi kita memang dari kecil nggak punya pembantu, Miss. Dari kecil udah pembagian tugas. Saya bagian lap-lap keramik, bagian ngepel, setrika. Kalau lebaran saya bagian cuci gorden, kue, gitu-gitu. Jadi kita memang sudah melayani sih, sudah melayani orang. Wih, kalau diingat-ingat ya Mas, pendidikan dasar dari orang tua itu sangat penting ya. Iya, di rumah itu luar Itu biasa yang ternyata ya. itu yang Membekas. membentuk menjadi seorang Cahya Dipakai yang sekarang. Ya, saya percaya Miss juga begitu kan. Eh, oh, on progress belajar, Mas. Nah, setelah dari sana, lalu Mas Yaya pulang dari Iya, Seattle, United States, sampai jadi 2 tahun ya, Mas, di 2 tahun. di Iya, Holland American Line kapal. ya. Iya. Lalu turun dari kapal, Mas Yaya memulai karir di Intercon, kembali lagi menjadi front desk Operation. ya, di Iya, di operation. Setelah iya. itu menjadi training coordinator and training officer. Lalu Mas Yaya setelah dari Intercontinental Mid Plaza terbang lagi jauh internasional kan ke Brunei Darussalam. Ini pasti ada ceritanya lagi nih. Tuh teman-teman lihat ya perjalanannya dari Four Seasons, Holland American Line, sekarang Intercontinental. Terbang lagi beliau ini ke Brunei. Apa ceritanya Mas dari Brunei Darussalam ini? Jadi ceritanya di Intercon tuh saya seneng banget di bagian training ya, Miss. Nah, Yes. tiba-tiba ada senior saya di kampus, namanya sama lagi belakangnya Cahya ya. Kalau saya Cahyadi, dia Cahyono. Dia Oh, bilang, oke. hey, kamu dulu pernah bilang kan pengen kerja lagi di luar negeri, sini gantiin gue, kata dia gitu, karena dia mau pulang. Nah, saya Oh, ngelamar prosesnya sadis banget, Miss. Jadi 31 Desember siang, saya kirim CV. 31 Desember ya, Miss. Besokannya kan 1 yes. Januari hari libur dong. 2 Januari Yes. pagi, Miss, aku udah ditelepon. Interview langsung tanggal 2 Januari. Dan tanggal 4 udah langsung tanda tangan kontrak. Langsung dapat. Cepet banget prosesnya. Tanggal berapa berangkat, Mas? Tanggal Berangkatnya berapa berangkat? Februari, cuman proses visanya Wah, udah langsung jalan. Di Januari tanggal 7 udah langsung jalan, Miss, prosesnya. itu with the Empire ya? Empire Hotel is the best hotel in Brunei, dan yang sampai sekarang gak ada ngalahin deh, pokoknya keren ya. Itu mulai sebagai training eksekutif, akhirnya terus Bener. memang kemampuan HR itu sejak dilihat dari bule Amerika yang di Four Seasons itu, tamu itu Iya. memang
muncul ya, Mas. Iya, betul. Makin menjadi-jadi, lalu menjadi HR, asisten Iya. HR manager tuh di Brunei. How you can compete with the international people, Mas, di sana, Mas? Ini sempat baca IG saya yang tentang saya mau dibunuh. Itu adalah waktu saya jadi assistant HR manager. Jadi satu satu HR Oke. kita ini ada 13 orang. Ada Kanada, ada Brunei, ada Indonesia, saya sendirian di Indonesia, Filipina, kemudian Singapura dan Malaysia. Waduh. Jadi saya tidak mau bersaing dari segi bahasa Inggris karena udah pasti yang Singaporean, Malaysian keren banget ya, apalagi Kanada. Jadi saya compete-nya di kejujuran dan kedekatan dengan karyawan. Jadi apapun yang hotel minta untuk lakukan inisiatif buat kegiatan karyawan, saya selalu championnya. Jadi MC staff party, jadi komite buat garden party, semuanya Miss. Jadi polisi buat perumahan karyawan, aku iyain aja, semua aku iyain pokoknya. Iya Miss, itu kebayang gak sih Miss, saya sama teman-teman ya, lagi nonton film Miss, aku lupa filmnya apa. Baru mulai Miss, 5 menit, telepon saya berdering, ternyata ada kebakaran di perumahan karyawan. Jadi saya harus Aduh. tinggalin teman-teman saya. Ya, saya tinggalin teman-teman saya pulang ke apartemen untuk lihat ada apa kebakarannya dan sebagainya. Jadi emang banyak pengorbanan sih Miss. Nah, Mas, itu ya, kan gini nih, kalau aku lihat nih ya, kalau aku lihat di awalnya kan Mas Yaya ini sebetulnya introvert ya. Bener, nggak ada yang percaya Seorang Miss. introvert, yes, seorang introvert yang punya kemampuan public speaking luar biasa. Ini Mas Yaya nih. Itu yang membuat aku, itu jadi komite acara, jadi MC, jadi polisi, itu kan membutuhkan kemampuan untuk interaksi yang sangat tinggi dan memang Mas Yaya ini sangat kuat di engagement-nya. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak effortless gitu Mas kalau mau engage sama orang lain gitu. How you change that introvert personality into bisa gandeng semuanya itu what is behind that, Mas? Jangan sampai aku nangis nih Miss. Korek dalam-dalam ya. Tarik nafas dulu ya Miss. Aduh, saya tuh ngelihat Sir Mike wawancara sama Miss ya. Dia bisa tenang dan tidak meneteskan air mata tuh hebat banget. Jadi saya ini introvert, pemalu dan pendiam dan menarik diri dari pergaulan. Karena dari kecil itu sampai kuliah loh Miss. Sampai kuliah tuh saya dibully. Dibully karena ada ya you know lah ya, ada keunikan Yes, dibandingin orang lain. Kemudian betul. ibu saya selalu bilang bahwa ibu nggak bisa belain kamu sepanjang hidup karena ibu nggak bisa sama kamu terus-terusan, oke? Jadi kamu cari jalan untuk gimana caranya orang lain itu menghormati kita. Nah, saya kemudian mencari gitu, oh saya bisa nyanyi, oke nyanyi. Kemudian nyanyi ternyata nggak bantu saya, tetap dibully. Kemudian saya les bahasa Inggris, oke dihormatin karena semua orang kebetulan tidak banyak bahasa Inggris. Tapi kemudian saya ada satu yang membuat saya jadi lebih sadar adalah bahwa menjadi kebaikan buat banyak orang ternyata itu yang bikin saya diterima gitu. Jadi komite di kampus itu saya aktif sekali, Miss. Saya banyak teman di kampus itu bukan karena apa ya, tapi karena komite tahu sendiri kampus ya, Miss, banyak acaranya. Iya, semua Iya, acara panitianya Cahya dipakai gitu ya. gitu, Miss. Jadi dari network itulah kita berbuat baik ke banyak. Jadi orang tuh melihat bahwa I don't know ya apa orang melihat atau enggak. Tapi yang jelas kita berbuat baik itu jadi kayak menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian jadinya menebar banyak kebaikan sih menurut saya gitu. Meskipun resikonya karena saya introvert, Miss, abis acara itu biasanya saya ya sendirian dulu karena capek ya. Kalau Mm-mm. introvert jadi peran ekstrovert gitu kan udahnya agak capek. Jadi saya perlu istirahat dulu lah abis itu. Wah, teman-teman, kemampuan Mas Yaya mengenali kapan istirahat, kapan bisa eksis lagi, kapan istirahat itu penting. Karena itu berarti Mas Yaya itu sudah mengenali
kemampuan dirinya itu sejak dini. Dan tadi yang paling menyentuh adalah bagaimana seseorang seperti Betul, Mas Miss. Yaya yang dibully malah dibalas dengan hal yang positif nih kalau kata Lydia. Dan tadi ada Ya, Mas Andri Anom yang katanya itu gara-gara saya tuh kakak. Yaya bisa apa Iya, namanya? Iya bisa sparkling 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 katanya gitu tadi tuh Mas Adam. Temen ya Mas? kakak saya itu, Miss. Oh, halo Mas Yang kuliah di Andri. NHI. AA. Oh, good job kata Mas AA. Perkenalkan saya temennya Mas Yaya. Nah, Mas, itu menyentuh sekali sih. Saya melihat betapa garis merahnya sangat kental ya, bagaimana didikan almarhum ayah dan bagaimana didikan ibu yang membuat seorang Cahya dipakai itu menjadi insan yang jujur, lalu memang mau berupaya untuk berjuang sendiri. Nah, daya juang ini yang memang harus kita miliki. Makanya kenapa Ya, semua punya caranya sendiri-sendiri. Ada yang memang terbiasa untuk Mas Yaya bisa aja loh memilih untuk jadi play victim ya dalam bisa. kondisi dibully, dalam kondisi apa namanya tidak dibantu oleh banyak orang, lalu kondisinya memang berupaya keras dari introvert menjadi ekstrovert, atau harus memasang kondisi yang bisa engage sama banyak orang. Tetapi itu kan pilihan ya Mas Yaya ya. Dan pada saat kita sudah memilih untuk menjadi eh, bounce back dengan kebaikan, itu yang membuat Mas Yaya jadi dihormati oleh banyak orang. Kalau kata Sir Mike, I feel you Pak Yadi dibully sepanjang sekolah and you have the high determination. Salute to you. I salute you both. Sir Yaya di Saputra. Oke, oh, Mas Yaya live nih. Hai Mas Andri Anom, kenal sama Miss De. Iya, saya juga kenal. Ini kan kita acting ala-ala ya, Andri. Ini saya akan invite Mas Yaya lagi. Sebentar, Mas Yaya akan. Oh, Mas Yaya belum masuk lagi. Kita sedang tunggu ya. Kita tadi belajar banyak sekali ya. Bagaimana perjalanan Mas Yaya ini baru setengah perjalanan. Bagaimana jadi head of nurse harus kembali lagi menjadi trainee, lalu kembali lagi tuh menjadi eh, lompat ya dari Indonesia luxury hotel ke luxury hotel di luxury cruise line di Holland American Line, lalu terbang balik ke Indonesia, terbang balik lagi dari Amerika Indonesia ke Brunei Darussalam. Kita akan coba invite lagi nih eh, Mas Cahyadi, Mas Cahyadi. Sebentar ya, teman-teman. Belum muncul Mas Yaya nih. Kita tunggu dulu. Mas Yaya, are you around? Nah, setelah ini kita akan cerita nih. Halo Ayu, halo Stella, Chef Stella juga ada di sini. Halo Coach Jason, ada Coach Felix juga. Setelah ini kita akan bicara mengenai pertemuan awal mula jumpa saya dengan Mas Yaya, dengan Cahya Dipakeh. Saya ingat sekali, waktu tahun 2007 itu, saya kebetulan dipercaya sebagai Head of Training Department di STP Trisakti Jakarta. Disitulah awal mula saya berkenalan dengan seorang Cahya Dipakeh, dan disitulah mimpi saya untuk bisa bekerja dengan beliau, belajar dari beliau, itu yang sekarang saya sedang coba. Kita sedang menanti nih, Mas Cahya Dipakeh. Apakah sudah muncul lagi Mas Yadi? Kalau sudah boleh di wave. Halo Mas David. Nah, saya akan cerita bagaimana saya ketemu sama Pak Cahyadi Pakeh atau Mas Yaya. Nah, waktu itu saya mengirimkan mahasiswi kita untuk ikut join internship di Four Seasons Jakarta. Nah, pada saat dikirim ke sana, ternyata ada satu dua anak kita yang facing some difficulties gitu ya. Difficultiesnya, nah ini dia. Sri Cahyadi sudah kembali. Oke, kita go live lagi. Nah, anak-anak kita waktu itu karena saya memang pertama kalinya menjabat sebagai Head of Training Department. Mas, aku baru cerita perkenalan kita, Oke. gitu ya.
Nah, pada saat saya menjabat sebagai Head of Training Department, lalu saya mengirimkan anak-anak menjadi anak didiknya Mas Cahyadi, Mas Yaya di Four Seasons. Nah, mereka itu facing difficulties. Jadi Iya, ada bener. some of attitude problem yang saya melihat dia waktu itu kalau saya masih ingat sekali. Anak ini perempuan tapi bicaranya suka kasar gitu ya, Mas. Bener. Nah, pada saat bicaranya suka kasar itu, Mas Yaya ini kontak saya, Ibu Dea. Oh iya, Pak Cahyadi, kan waktu itu saya deg-degan banget ya. Ditelepon oleh seorang learning manager dari luxury hotel. Saya terima, iya Pak Cahyadi, ada yang bisa saya bantu. Terus waktu itu Mas Yaya bilang sama saya bahwa ini anaknya begini, 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 tapi saya sedang membuat sebuah program untuk membantu. Wih, di Iya. situ saya langsung wih, membantunya gimana nih caranya? Saya udah siap-siap waktu itu, anak saya bakal dibalikin gitu Mas Yaya. Nah, terus short story, akhirnya saya berinisiatif, saya telepon lagi setelah Iya. Mas Yaya waktu itu update ke saya Iya. telepon lagi, lalu saya minta izin untuk sowan ke Heeh. kantornya Iya, seorang datang. Bapak Cahyadi Pakeh, the Learning Manager of Four Seasons Jakarta. Lalu saya mampirlah ke sana kan. Setelah Iya. saya masuk ke ruangan training, lalu Mas Yaya menunjukkan kepada saya tentang bagaimana anak ini sama Pak Cahyadi Pakeh disetelkan sebuah movie, lalu dibuat mereka untuk mirroring ke diri mereka. Bagaimana mereka Reflection. merasa reflection time ya Mas. Luar biasa tuh Mas Yaya. Pada saat Mas Yaya mendidik anak-anak saya itulah, di situ saya jatuh cinta sama Mas Yaya ini. Lalu pas saya masuk ke sana, saya diajak ke training room waktu itu, ya, Iya. yang mejanya kotak panjang. Lalu saya tidak mau sampai di situ karena sudah terlanjur jatuh cinta. Saya bilang, Pak Cahyadi Pakeh, bolehkah saya mampir ke ruangan Bapak? Begitu mampir ke ruangan Mas Yaya, saya makin klepek, klepek, klepek. Satu-satunya ruangan di Four Seasons yang boleh catnya diganti warna hijau. Betul? Aku doang. Aku doang. Iya, the only one. Saya sampai tanya kan waktu itu, ini semua boleh pilih warna sendiri. Oh tidak, Bu Dea, ini hanya saya saja yang diizinkan oleh GM ya, Mas? Nggak, sampai bapakku aja, HR sama Oh, engineering. waktu itu Bapak masih Pak Chip. Wajib tadi ya. Oh, itu mentor saya juga. Nah, Iya. Pak Mas Yaya, waktu itu pada saat menghadapi anak-anak saya yang unquote sulit gitu ya, dengan kondisi attitude mereka yang waktu itu kurang baik gitu. Saya impress. Kenapa? Karena nggak banyak yang mau doing extra miles untuk membantu anak ini, dan akhirnya anak ini sekarang jadi leader loh, Mas. Anak Wow. yang tidak bisa kita sebutkan ini sekarang jadi leader di salah satu brand di bawah bendera Mitra Adi Perkasa. Dan saya Wow, seneng bangganya banget luar dengernya. biasa. Iya, anaknya Betul. cantik lagi. Iya, Mas Yaya. Apa yang membuat Mas Yaya itu tergerak untuk membantu anak ini sehingga mereka bisa reflection dan merubah diri mereka, Mas? Hmm. Yang pertama saya gini loh, Miss. Kan Miss Dea udah nitipin mereka ke saya. Anak training ini kan dengan hotel tuh win-win ya. Saya dapat bantuan dari mereka sebagai tambahan tenaga. Mereka mendapatkan pengalaman dari hotel saya. Jadi kita ini adalah mitra yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu tidak adil jika hotel menuntut dia untuk menjadi baik tapi tidak menyediakan fasilitas atau tidak membimbing, karena mereka ya ampun Miss, umurnya kan 19 tahun, 18 ya kan. Iya, iya. Masih Ya bocah ya, saya Mas? iya saya ingat aja zaman saya remaja kayak mereka juga boro-boro ya diajarin begituan. Jadi kesadaran bahwa kita mitra, saling menguntungkan, jadi ada baiknya dong kita juga bantu. Itu satu. Yang kedua, saya justru saya ngelihat masalah itu kayak tantangan. Ini masalah begini aku bisa nggak ya gitu. Jadi ya itu saya berusaha untuk cari tahu gimana nih ngobatinnya, karena kalau saya marahin balik kayaknya
belum tentu benar ya gitu. Jadi saya cari terus ke internet. Waktu itu internet masih jarang ya, yang kayak sekarang gitu ya. Tapi ada resources. Iya. 2007 Kemudian ya, Mas? iya 2007 2008 tuh. Terus saya ingat waktu itu Miss di Brunei. Saya punya anak-anak training yang internasional dari Jerman, dari Italia, dari Swiss, dari Malaysia, dari Indonesia. Nah, perilaku mereka itu ya mirip-mirip, ada kayak dia, dan ternyata pendekatannya adalah saya dengan dia membuat hubungan. Jadi dia percaya sama saya gitu. Iya. Jadi Dan tanpa dia hubungan nggak bisa sih, tanpa hubungan nggak bisa, Miss. yes. Dan dia very look up on you, Mas, karena sampai saya terakhir ketemu itu yang dibahas siapa? Cahyadi Pakeh. Dan dia itu approach saya di Facebook itu gara-gara kita waktu itu jadi MC di yang subuh-subuh Haris ya, di Haris Hotel. Oh iya. Sama Mas Freddy Triyono. Iya. Nah, setelah menurut Pak Andi Sudarso, very mindful conversation between Kak Dea dan Pak Cahyadi Pakeh. Pak Yadi keren banget cara coachingnya. Saya juga belajar lagi. Makasih. Thank you Pak Andi. Makasih. Pak Andi ini FO Front Office Manager dari Bangkok, Mas ya? Wow. Sawadikap. Sawadikap. Nah, Mas Yaya, setelah jadi HR Manager selama 2 tahun, lalu Mas Yaya mendapatkan offering untuk menjadi Assistant Director of Human Resources ya di Ritz-Carlton Pacific Place. Ini saya pun langsung gerak cepat. Saya bergerak juga ke sana. Datang saya ke Pacific Place. Iya. yang sekarang sampai sekarang saya masih pakai bantal Ritz-Carlton Singa itu menjadi bantal meditasi saya ya, Mas. Nah, lalu ini yang berikutnya setelah dari Ritz-Carlton, lalu Mas Yaya menjadi training manager for 3 properties. Jadi dari director menjadi manager tapi 3 properti nih dengan The Mulia Resort dan Mulia Villas. Disinilah Mas Yaya sebagai opening team ya, Mas? Iya, betul, pre-opening. Nah, tadi saya ada yang sebutin nih, saya pernah diinterview sama Pak Cahyadi Pakeh dan saya deg-degan setengah mati. Siapa itu? Yaitu calon PhD kita, Mas. Oh ya ampun, Pak Mas. Iya, kita hampir berjodoh ya. Iya, sedikit lagi berjodoh katanya. Memang dia cerita waktu itu, Miss Kak Dea, aku mau interview sama Pak Cahyadi Pakeh, gimana ya tips and tricksnya? Terus saya bilang, Mike, just be yourself, karena Mas Yaya ini sangat tahu bagaimana seseorang dari menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi waktu itu udah hampir ya, Mas. Akhirnya tapi iya mungkin memang Michael jodohnya sama saya, jadi betul, jodohnya sama Podomoro University. Betul. Setelah itu dari pegang Mulia, lalu Mas Yaya menjadi Director of Training di Shangri-La. Nah, di Shangri-La ini ada cerita-cerita menarik nih. Yang paling impress saya adalah bagaimana seorang Cahyadi Pakeh harus mengorbankan waktu tidurnya untuk mengajar, Mas. Banyak yang belum tahu mengenai cerita ini. Bolehkah Mas Yaya cerita nih mengenai training jam 4 pagi. Training tersebut? Yes. Iya, Miss. Jadi tahun 2013-2012, Shangri-La itu melemparkan sebuah strategi layanan baru gitu ya, supaya ngikutin milenial gitu. Nah, kalau ada strategi baru, berarti kita harus semua karyawan kan ya, Miss? Nah, kita dikasih waktu deadline ya, untuk kita 1.500, Miss, karyawannya ya. 1.500. Semua sudah selesai, tinggal 1 bar. Orangnya 30 orangan, Miss ya. Setiap saya tanya sama bar manager, selalu mengelak. Alasannya timingnya lah, itulah, inilah. Nah, saya tuh orangnya, Miss, kalau ada masalah, I do not dwell on the problem. I look for solution. So, aku datengin dia. Ini bar manajernya orang bule Australia. Saya datengin dia, hey, buddy, so what can I help you? Terus kata dia, Yadi, this time cannot lah, because these two busy segala macam. Aku bilang, oke. So, don't complain. Tell me, what is the best time for you?
Terus dia ngakak, Miss. Are you sure? Kata dia. Loh, of course I'm sure because we need to make sure everyone knows and implement the new strategy. Oke, kata dia. Karena the best time for my team is setelah bubaran bar. Oke, jam berapa? Aku bilang gitu ya. Kata dia jam 4 pagi. Oke, so kapan? Terus dia, kata dia, serius? Yes, I'm serious. Mau kapan? Jadi akhirnya Jumat malam ke Sabtu pagi, Miss. Jadi saya nginep, saya minta izin sama housekeeping, sama bos saya minta izin approval, nginep di hotel, bangun sama operator jam 2 pagi, saya mandi, jam 3 saya siapin training room, musik, semua, permen, snack, semua udah siap. Setengah 4 saya udah standby depan pintu training room, menantikan teman-teman saya dari bar yang bingar-bingar. Ternyata bener, luar biasa. Anak-anak bar itu energinya tuh jam 4 pagi masih gila, Miss, ternyata. On banget ya, Mas? Iya, ternyata mereka itu nanti off-nya tuh sekitar jam 8 pagi tidurnya. Oke, jadi antara jam 4 pagi, itu Mas Yaya masih on ngajar? Yep. Dan mereka bilang gini, beneran Pak, jam 4 Pak, karena kalau jam 11 malam kita malah baru mulai gitu, jam 11 tuh belum panas ternyata. Kata Pak Stefan, luar biasa training at 4 AM. Tuh. Kayak setelah subuh ya, Miss. Iya, luar biasa. Pagi ibunya juga datang. Wah, luar biasa. Ternyata banyak yang di sini, banyak yang dulu guru dan murid. Betul. Tadi ada Miss Wiwin, lalu ada Chris Deviana yang ternyata juga anak buahnya Mas Yaya ya. Itu tadi pada muncul semua nih. Keren banget. Banyak. Betul-betul. Mas Yaya, pada saat Mas Yaya mengorbankan waktu pukul 4 pagi, I know Mas Yaya pasti biasanya juga udah bangun dan subuhan gitu ya. Tapi jam 4 pagi ngajar. Kayak yang jam 2 loh, Miss. Bangunnya jam 2 loh. Itu loh. Maksudnya, I like the quotes of Mas Yaya this morning. We don't dwell into the problem, tapi we find the solution gitu ya. Jadi itu yang membuat kita bisa melihat apa yang penting untuk bisa membantu teman-teman kita di bar ya, Mas. Dan memang kebetulan barnya Shangri-La itu kan happening banget sampai happening parah, rame dan segala macam. Dan mereka ternyata kita harus mempelajari, mereka punya on time itu ternyata tadi Mas Yaya bilang antara pukul 4 sampai pukul 8. Nanti switch off baru jam 8 tuh tidur semuanya kan. Iya, tidur betul semuanya. Juliana. Dedikasinya memang luar biasa sekali. Makasih Juju. Mas Yaya. Nah, ini yang pengen kita saya juga cerita sebelum kita masuk. Ini kan switch nih karirnya setelah ini dari dunia hotel menjadi dunia asuransi. Nah, Mas Yaya, kita itu entah kenapa ya, sejak 2007 itu kita nggak pernah request bahwa saya mau sama Cahyadi atau Mas Cahyadi mau sama Dea, tapi hampir di event-event besar HRRMA atau di event-event besar hotel gitu, semua itu memasangkan kita berdua nih. Benar. Sebagai MC, dan kita ini adalah MC yang nggak pernah dikasih kesempatan buat rehearsal. Nggak pernah dikasih kesempatan. Tidak. Ini semua hotel, semua asosiasi ini kalau minta itu mepet, terus waktunya dikasihnya kayak H-1, udah Dea sama Cahyadi. Terserah. Baik. Nah, lalu kita akan dikasih, dan nggak pernah dikasih cue card. Berasa nggak, Mas? Nggak pernah. Kita itu nge-MC cuman dikasih outline rundown. Yes. Gitu ya. Tapi saya merasakan dengan Mas Yaya itu, saya mau belok ke kiri, Mas Yaya tahu saya mau belok ke kiri. Atau Mas Yaya mau koprol, saya tahu Mas Yaya mau koprol. Entah kenapa. Entah kenapa. Bahasa kalbu, Miss. Bahasa kalbu, bener. Dan yang luar biasa lagi adalah mimpi saya untuk bekerja bersama Mas Yaya itu muncul pada saat saya menjemput Mas Yaya di Four Seasons dengan mengendarai mobil saya yang imut-imut itu.
Mas Yaya ini datang dengan jas lengkap di acara kita. Saya Ya, lupa, aduh, saya pengakuan dosa sama Mas Yaya. Bahwa acara kita itu di lapangan basket. Anda tegas sekali, Miss, waktu itu. Dan di situ saya sambil nyetir saya bilang Pak Cahyadi, mohon maaf Pak Cahyadi, kita itu acaranya di lapangan basket. Lalu Mas Yaya melihat saya dengan yang ini bocah nggak kasih tahu gue. Udah tahu Tapi saya langsung, persiapan ya kan. iya, langsung jas dibuka, dasi dicopot, ditaruh di bangku belakang, lalu kemeja Dilepas, digulung. digulung. Saya seperti ini dan ini cocok banget, dan kebetulan Mas Yaya waktu itu pakai kemeja putih juga, jadi cocok Ya. banget. Dan itu yang saya suka tadi itu you walk the talk, Mas, bahwa waktu Mas Yaya bilang you don't dwell, never dwell to the problem, tapi find the solution. Saat itu juga saya alami gitu. Jadi begitu melihat itu kayaknya angkatan Miss Wiwin waktu itu yang Iya, nah ternyata itu. Miss Wiwin yang mau berangkat ke Oman. Iya. Nah, sekarang dari situlah itu saya dalam hati saya suatu hari akan bekerja dengan Mas Yaya. Entah bagaimana caranya saya niatkan. Tahun 2007 saya niatkan, saya baru dikabulkan Tuhan tahun 2019. 2019. Yes. Sebetulnya Nah, Miss Dea sudah minta dari 2014. Tapi sayangnya betul. lagi pengen hingar-bingar di tempat lain dulu. Betul. Mas Yaya, pada saat Mas Yaya menjalani dengan PT Sun Life, dengan PT Great Great Eastern, Eastern, lalu ya. dengan sebagai VP ya, itu mengapa Mas dari hospitality lalu berpindah jalur ke insurance? Hmm. Di Sun Life saya bukan VP, masih EVP ya. Yes, Ya, VP AVP yang di betul. Great Eastern ya. Nah, Great Eastern betul. sebetulnya Miss memang industrinya tuh berbeda banget ya, dari hospitality ke financial. Tapi benang merahnya tetap sama Miss. Saya di training, di bagian training, dan tetap punya customer. Customernya siapa? Karyawan. Jadi sama aja Miss. Sama aja dengan semua yang Wow. saya jalanin sebelumnya. Itulah kenapa pada saat ke financial, ini seru banget. Orang-orangnya serius, nggak ada yang senyum, kaku gitu ya. Begitu saya masuk pelan-pelan, saya pengaruhin, akhirnya hingar-bingar juga seperti hotel. Ini Itu salah Anda satunya yang buat istri. kayak pasti. Itu salah satunya istrinya Sir Sandy tuh kerja di sana. Dia tahu Oh, anak banget. buah Anda. Bukan anak buah, tapi tim kita di Oh, sana. tim. Oh, wow. Kata Pak Dowo, semoga saya bisa seperti Seriaya, dan kata Hey, Andri, secara kelahiran, saya itu lahirnya sebelum Cahyadi, tapi saya belajar dari Cahyadi. Oh, oh, ah. orang nyangkanya Aduh, tuh saya terharu aku. kakaknya. Saya Oh, disangka gitu. tuh saya kakaknya karena saya lebih dewasa. Nah, Mas Yaya, ini anak-anak itu ter melongo-melongo, Mas. Pada saat, wih, ternyata dosen aku ini VP gitu ya. Ternyata dosen aku ini dulu Director of Training. HR, Director of Learning. Itu mereka terpesona sekali dan membuat mereka belajar bagaimana, oh ternyata Mas Yaya itu bisa switch berkali-kali dari posisi head nurse, jadi trainee, jadi di posisi naik lagi, jadi posisi berikutnya lagi. Itu perjuangan panjang. Nah, kata Lydia bener banget, Miss. Jadi kalian pada saat nanti masuk ke dunia yang sesungguhnya harus berani juga, harus berani berjuang ya, Mas Yaya. Kalau saya Betul, boleh betul. rangkum dari perjalanan hidup seorang Cahyadi Pakeh. Nah, Mas Yaya, Ya, 5 menit terakhir dalam pembicaraan oke. kita, saya melihat begitu besar peran idola Mas Yaya, yaitu almarhum ayah dan ibu yang sekarang masih ada di Bandung gitu. Bagaimana beliau berdua itu membuat Mas Yaya menjadi seorang Cahyadi Pakeh yang sekarang ini. Kalau Mas Yaya menjadi jujur, menjadi punya engagement sangat tinggi, melatih terus keterampilan-keterampilan baru, itu memang betul-betul sebuah
harta yang paling berharga dari almarhum ayah dan dari ibu yang selalu mengawal Mas Yaya sampai sekarang. Mas Yaya, sekarang kan punya peran baru nih sebagai dosen, yaitu sebagai pendidik. Dan saya melihat Mas Yaya ini komitmennya luar biasa untuk memberikan apa yang terbaik buat anak-anak kita. Mas Yaya, apakah pesan khusus yang Mas Yaya mungkin boleh jalankan tongkat estafet dari sosok orang tua Mas Yaya kepada anak-anak kita generasi muda yang akan memulai karir mereka di industri manapun yang nanti mereka pilih? Wow. Satu hal yang saya selalu lakukan dari awal karir saya, dari mulai memilih NHI sebagai kampus saya, bahwa saya selalu memilihnya karena saya suka, Miss. Jadi pindah dari perawat ke, saya pegawai negeri loh, Miss, ya, keluar menjadi mahasiswa, itu saya perlu meyakinkan ayah saya. Kenapa? Gitu ya. Nah, karena ayah saya melihat saya betul-betul ingin dan kelihatan saya pengen sekali berprestasi di sana, makanya diizinin. Jadi saya dari situ selalu memilih sesuatu tuh karena saya suka. Saya menjadi dosen Podomoro, tidak ada yang memaksa. Ya, betul Miss Dea yang ngajakin, Pak Vincent, Pak Michael. Tapi tidak dipaksa. Kalau saya nggak mau, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi setiap hal yang saya pilih adalah yang saya suka. Karena kalau suka tuh saya menjalaninya kayak liburan gitu loh, Miss. Liburan sama anak-anak tiap hari ya. Dan iya, belajar TikTok, ketawa-ketawa gitu ya. Sampai maskeran, salah ya kan. Iya, ditemenin sama Lydia. Sama Lydia. Mas Yaya, ada satu kalimat yang ini hampir saya tidak mampu menahan air mata saya membacanya gitu. Dari seorang Lydia Mulyawan ya. Lydia Mulyawan menulis di message bahwa kami terima kasih kepada orang tua dari seorang Cahyadi Pakeh yang telah menurunkan ilmu yang luar biasa pada anaknya, sehingga sekarang ilmu itu bisa mendidik anak-anak kita, dan itu terima kasih dari seorang Lydia Mulyawan, Mas. Thank you, Lydia. It's really beautiful words. Saya membacanya aja, tadi saya mikir saya mampu nggak ya membacanya, tapi harus kita baca. Passionate ya, Mas. Jadi kalau sudah suka, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu ya, Mas. Iya, betul. Lydia berhasil nih membuat Dea dan Cahyadi berkaca-kaca di pagi hari. Iya. Pasti Andri juga membacanya tadi nyes banget ya, merinding. Love you, sir, kata Lydia. Lydia, thank you. Such a beautiful words. Dan semua juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kesukaan Mas Yaya memilih Podomoro University sebagai rumah saat ini dan mendidik anak-anak kita. Aku itu iri loh, Mas. Saya tuh iri banget. Saya berandai-andai seandainya dulu Mas Yaya itu dosen saya. Oh. Hey, berat loh mengikuti Mas Yaya itu. Kelasnya selalu menyenangkan. Terima kasih. Kan liburan, Miss. Yes. Pak Cahyadi Pakeh, Mas Yaya, Mas Yadiku tersayang. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sudah memilih dosen sebagai perjalanan yang berikutnya. Kami sangat yakin anak-anak kami akan semakin menjadi yang terbaik setelah ini. Amin, amin, amin. Terima kasih Miss Dea untuk kepercayaannya. Pak Vincent, Pak Michael, Pak Serdowas, terima kasih banyak. Lydia, dan semuanya. Thank you so much untuk ngobrol-ngobrol pagi ini. Semoga Mas Yadi selalu sehat dan berbahagia. Amin. I love you, Mas. I love you too. I love you all. Thank you so much. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you.